Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabatku, semoga dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dimudahkan rezeki kita, diampuni segala dosa kita, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan iman kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang banyak berzikir tapi malah semakin dekat dengan setan. Mengapa bisa demikian? Sebagaimana yang telah diketahui, berzikir adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bahagian dari penghambaan seseorang kepada Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang maknanya mengingat Allah Subhanahu wa taala merupakan kebiasaan para wali Allah dan orang-orang yang saleh. Bagi orang yang hatinya itu kering daripada zikir, biasanya hidupnya tidak tenang dan sering mengutamakan hawa nafsu. Kemudian, bagaimana dengan orang yang banyak berzikir, malah orang tersebut dekat dengan setan? Berikut ini adalah penjelasan Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Seorang murid bertanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Syekh, bukankah zikir bisa membuat seseorang yang beriman lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan syaitan akan berlari menjauh darinya?" "Benar," jawab Imam Al-Ghazali. "Kenapa ada orang yang semakin rajin berzikir justru malah semakin dekat dengan setan atau kesetanan?" lanjut sang murid. Imam Al-Ghazali pun menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika ada orang yang mengusir anjing, namun dia masih menyimpan tulang dan berbagai makanan kesukaan anjing di sekitarnya? Tentu anjing itu akan kembali datang setelah diusir," jawab sang murid. Imam Al-Ghazali pun menjelaskan, demikian juga dengan orang-orang yang rajin berzikir tapi masih menyimpan berbagai penyakit hati di dalam dirinya. Setan akan terus datang dan mendekatinya, bahkan bersahabat dengannya. Dari itu kita ketahui bahwa orang yang rajin berzikir tetapi ada penyakit di dalam hatinya itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan malah semakin dekat dengan setan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit hati tersebut diantaranya ialah: yang pertama, kesombongan. Kesombongan adalah sikap atau perasaan yang menganggap diri sendiri lebih hebat, lebih penting, atau lebih unggul dibandingkan dengan orang lain. Orang yang sombong cenderung merendahkan orang lain dan tidak menghargai pendapat atau kontribusi mereka. Kesombongan seringkali berasal dari kepercayaan diri yang berlebihan dan kurangnya kesadaran diri, serta bisa merusak hubungan sosial karena dapat menimbulkan rasa tidak suka atau permusuhan dari orang lain. Dalam Islam, kesombongan sangatlah dikecam dan dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Surah Al-Luqman ayat 18. Kesombongan dapat dihindari dengan mengembangkan sikap rendah hati, menghargai dan menghormati orang lain, serta menyadari bahwa setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, membuka diri terhadap kritik dan saran, serta terus belajar dan memperbaiki diri, juga dapat membantu mengurangi sikap sombong. Yang kedua
Iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak senang atau cemburu terhadap keberuntungan, kebahagiaan, atau kesuksesan orang lain. Iri hati dapat mengakibatkan seseorang merasakan ketidakpuasan terhadap diri sendiri dan memandang negatif terhadap orang lain. Dalam Islam, perasaan iri hati atau hasad sangat dikecam dan dianggap sebagai penyakit hati yang berbahaya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jauhilah oleh kalian hasad atau iri hati, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Maka hindari perasaan iri hati dan menggantinya dengan rasa syukur atas karunia yang Allah berikan serta berusaha memperbaiki diri sendiri. Iri hati tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri karena memakan kebaikan yang telah diperbuat. Oleh karena itu, penting untuk selalu berdoa agar diberikan hati yang bersih dan dijauhkan dari sifat iri hati. Yang ketiga, dengki. Dengki seringkali disebut juga sebagai hasad dalam bahasa Arab. Adalah perasaan iri yang disertai dengan keinginan agar nikmat atau keberuntungan yang dimiliki orang lain hilang. Dalam Islam, sifat dengki sangat dikecam karena tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling membelakangi, dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Maka sifat dengki itu perilaku yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak amal kebaikan dan hubungan antar sesama. Untuk menghindari dengki, seseorang muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar dijauhkan dari sifat buruk ini, dan berusaha untuk selalu berpikir positif serta mendoakan kebaikan bagi orang lain. Yang keempat, syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar dalam Islam karena merupakan tindakan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu atau makhluk lain. Ini berarti menganggap ada kekuatan atau sesuatu yang setara atau lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik dianggap sebagai pelanggaran paling serius dalam akidah Islam karena ia merusak keimanan dan ketauhidan seorang muslim. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku adalah sekutu yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia mempersekutukan aku dengan selainku, maka aku meninggalkannya dan sekutunya." Hadis riwayat Muslim. Maka syirik itu merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggal. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dan selalu memperkokoh keimanan serta tauhidnya, menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan bahwa semua ibadah dan amalannya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kelima, riya. Riya adalah perbuatan memperlihatkan atau memamerkan ibadah dan kebaikan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari mereka, bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, riya dianggap sebagai bentuk kemunafikan dan termasuk dalam syirik kecil karena mengalihkan niat ibadah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian
adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan berfirman pada hari kiamat ketika memberikan balasan atas amal-amal manusia, "Pergilah kepada orang-orang yang kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka." Hadis riwayat Ahmad. Maka oleh karena itu, riya dapat membatalkan pahala ibadah dan amal kebaikan. Oleh karena itu, seseorang muslim harus selalu memurnikan niat dalam setiap ibadah dan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Membangun kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perbuatan serta berdoa agar dijauhkan dari sifat riya. Yang keenam, merasa saleh dan merasa suci. Merasa saleh atau merasa diri sendiri lebih baik dalam beragama dibandingkan orang lain adalah sikap yang dapat membawa kepada kesombongan dan riya. Dalam Islam, sikap seperti ini sangat dikecam karena bisa merusak amal ibadah dan menumbuhkan sifat buruk dalam hati. Kesalehan sejati seharusnya disertai dengan kerendahan hati dan kesadaran bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui keadaan hati dan amal seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Surah An-Najm ayat 32. Yang kedelapan, ghibah. Ghibah adalah menggunjing atau membicarakan seseorang di belakangnya dengan perkataan yang tidak disukai olehnya, baik itu benar maupun tidak. Di dalam Islam, ghibah dianggap sebagai dosa besar dan sangat dilarang, kecuali dalam beberapa keadaan tertentu seperti untuk mencari pertolongan atau keadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Surah Al-Hujarat ayat 12. Ghibah merupakan perbuatan yang sangat merusak hubungan sosial dan dapat menimbulkan fitnah serta kerusakan yang besar dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim harus berhati-hati dan menjauhi ghibah, serta lebih memilih untuk berbicara dengan baik tentang orang lain atau diam jika tidak ada yang baik yang dapat dikatakan. Yang kesembilan, marah dan berbagai penyakit hati lainnya. Marah adalah emosi alami yang dirasakan oleh semua orang pada suatu saat. Dalam Islam, merasa marah itu manusiawi, bukanlah sesuatu yang dilarang secara mutlak. Tetapi, cara mengungkapkan dan mengendalikan kemarahannya sangatlah ditekankan. Islam mengajarkan pentingnya untuk mengendalikan kemarahan dan bereaksi dengan sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan. Rasulullah SAW memberikan panduan tentang bagaimana mengelola kemarahan dengan baik. Di antaranya Rasulullah SAW menyarankan untuk berwudu ketika marah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya marah itu dari syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, dan api itu dapat dipadamkan dengan air. Maka, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika penyakit-penyakit itu ada pada diri seorang hamba, maka setan dan bala tentaranya akan datang mendekatkan diri, kemudian menjadi sahabat karibnya. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.